Ya pemirsa, viral video yang memperlihatkan asap keluar dari tanah di bawah tiang lampu di Jalan Raya Bogor Cimanggis, Kota Depok. Dan saat dicek warga, suhunya mencapai 70 derajat Celcius. Warga Depok digegerkan dengan asap yang keluar dari bawah tiang lampu di Jalan Raya Bogor Cimanggis, Kota Depok. Saat dicek oleh warga sekitar, suhunya mencapai 70 derajat Celcius dan tercium aroma belerang. Warga dan teknisi dari Disub Kota Depok mengecek lokasi dan menggali tiang bawah lampu untuk mencari titik asap. Soalnya kalau pagi itu suka keluar asap nih, kalau menurut tetangga sebelah. Terus baru tadi pagi banget keluar lagi nih, karena kalau siang kan hilang asapnya ya. Setiap pagi sama malam keluar. Nah, baru saya ambil inisiatif, kalau ada asap, saya ukur lah, hawanya kan panas tuh. Ukur pakai termometer, ternyata tinggi juga hawanya, sampai 70 derajatan. 70 derajat, oke. 70 derajat. Nah, karena kita udah lapor ke PLN juga, udah lapor ke PU, udah berapa kali dicek, katanya sih bukan dari kabel, panasnya. Asap itu sudah muncul sejak 1 pekan lalu. Kini peristiwa tersebut tengah ditangani oleh petugas PLN dan Dinas PUPR Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga dijadikan tempat pengajian yang menyimpang dari ajaran Islam, ratusan warga menggeruduk rumah di perumahan Duku Jamrut, Kota Bekasi. Pimpinan pengajian tersebut diduga menjanjikan jemaahnya untuk masuk ke surga dengan menyetor uang sebesar 1 juta rupiah. Oleh hal-hal yang tidak kita nyaman. Ratusan warga perumahan Duku Jamrut, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, menggeruduk sebuah rumah lokasi pengajian yang diduga menyimpang dari syariat Islam. Dugaan penyimpangan muncul lantaran pengajian dilakukan secara tertutup dengan jemaah pria dan wanita tidak terpisah. Pimpinan pengajian juga mewajibkan jemaah untuk berinfak Rp100.000 dan menjanjikan pengikutnya untuk masuk ke surga dengan menyetor biaya sebesar 1 juta rupiah. Ada, kalau mau masuk surga bayar 1 juta. Jadi diiming-iming Enak banget. Masuk surga bayar 1 juta, Pak. Oh, ada iming-iming. Ada iming-imingnya begitu. Pusat, Akhirnya, berarti ada dugaan aliran sesat tuh? kalau itu ranahnya MUI nanti ya. Insya Allah besok mau dibahas masalah itu. Cuman nggak umum aja gitu. Oh, surga dijual belikan gitu. Warga pun mengaku resah dan meminta Pemkot Bekasi serta pihak kepolisian untuk segera menutup aktivitas pengajian ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebuah video polisi yang sedang melakukan razia lalu lintas ditabrak oleh pengemudi pickup yang dihentikan viral di Blitar. Korban terpelanting dan mengalami luka di bagian kepala akibat tabrakan ini, sementara pelaku langsung dikejar dan diamankan petugas. Inilah detik-detik saat polisi menjadi korban tabrak lari saat menggelar razia lalu lintas di Jalan Raya Duren, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Terlihat saat polisi hendak menghentikan mobil, tiba-tiba mobil pickup langsung menancapkan gasnya dan menabrak polisi yang sedang bertugas. Sontak, korban terpelanting dan mengalami luka serius. Polisi korban tabrak lari langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Tidak berselang lama, pelaku tabrak lari akhirnya ditangkap tim Satlantas Polres Blitar. Pelaku langsung dibawa ke ruang pemeriksaan untuk dimintai keterangan. Antara mobil pickup yang menabrak anggota kami. Kondisi korban alhamdulillah ya tadi dalam keadaan sadar, walaupun ada luka di bagian pelipis. Kini polisi mengamankan mobil pick-up yang digunakan untuk menabrak polisi ini. Sementara pelaku akan dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan peraturan lalu lintas. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan melaporkan.
Pemirsa, waspada penculikan anak di Tangerang Selatan. Seorang siswi SMP hilang diculik pemulung yang juga tetangganya. Orang tua korban mengaku pelaku menjanjikan korban masuk ke sekolah yang diinginkan. Rosipa Nur Halimah, remaja putri berusia 13 tahun ini hingga kini belum diketahui kabar dan keberadaannya. Sudah sepekan ini, siswa SMP ini pergi dari rumah dan diduga dibawa kabur oleh pria pemulung yang juga tetangga rumahnya di Kampung Gedong, Keceputat, Tangerang Selatan, Banten. Sebelum menghilang bersama korban, keluarga sempat diimingi pelaku dengan membantu proses masuk sekolah. Namun saat ditinggal orang tua memulung, korban dan pelaku sudah tidak ada di rumah. Ya, saya harapin sih pulang dengan selamat dah. Gak bisa saya didikan langsung. Ya, enak aja deh, biar orang tua yang gak kepikiran, kasihan soalnya. Katanya yang bawa kabur ini teman bapaknya ya? Iya, teman bapaknya, orang Lampung. Oh, profesi sama pemulung juga? Iya, profesi pemulung. Dan perjanjian mau masukin sekolah, biayain sekolah, masa sekolah biayain sekolah. Oh, diiming-imingin? Iya. Keluarga sudah melaporkan penculikan ini ke Polres Tangerang Selatan. Saat ini polisi masih menyelidiki dan belum memberikan keterangan resmi terkait kejadian ini. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, awasi anak Anda saat bermain karena seorang balita tewas tenggelam di parit bekas galian sedalam 2 meter yang berada di belakang rumahnya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ya, ibu korban menangis histeris. Pukul terus bang. Pukul terus bang, supaya airnya keluar bang. Nasib naas dialami seorang bocah laki-laki berusia 3 tahun yang tewas tenggelam di dalam parit di belakang rumahnya, Jalan Haka, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Orang tua korban sempat melakukan pertolongan pertama secara tradisional namun gagal. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans rescue milik damkar, namun korban dinyatakan sudah tidak bernyawa. Jasad korban pertama kali ditemukan warga sekitar yang mencari setelah korban dilaporkan hilang. Diduga korban terjatuh ke dalam parit bekas galian sedalam 2 meter saat bermain bersama adiknya di belakang rumah. Diperkirakan korban sudah tenggelam lebih dari 10 menit sebelum ditemukan warga. Dia jatuh di galian bekas ekskavator di belakang rumah ini dengan kedalaman 2 meter. Anak itu masih kecil, laki-laki. Jadi diketemukan di situ. Sudah dilakukan dipukul dengan bantal dengan syarat tradisional, juga tidak keluar air dan tidak keluar darah. Peristiwa ini menjadi peringatan bagi orang tua untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap anak-anak terutama saat bermain di luar rumah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. Komplotan pelaku curanmor di kawasan Pandeglang, Banten ditangkap polisi. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita senjata api rakitan dan 4 kendaraan hasil curian. Aparat Polres Pandeglang meringkus pelaku pencurian sepeda motor yang kerap beraksi di wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten. Dalam penggerbekan, petugas mendapati barang bukti senjata api rakitan yang tersimpan di jok sepeda motor. Senjata api diduga kerap digunakan pelaku untuk mengancam korban saat beraksi. Total ada 5 pelaku ditangkap petugas. Mereka mengaku berbagi peran saat melancarkan aksinya mencuri sepeda motor. Polisi menangkap pelaku setelah mendapat laporan warga yang kehilangan kendaraannya. Kita amankan 2, kemudian kita kembangkan lagi, tersangka dapat lagi 2, kemudian kita kembangkan lagi penadahnya. Sudah sampai penadah ini. Dari hasil penangkapan ini berapa barang bukti yang diamankan? 4 sepeda motor, 1 senjata api laras pendek rakitan, 1 amunisi kaliber 3,8, dan ada kunci T juga dan beberapa alat komunikasi. Atas perbuatannya, para pelaku kini terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya pemirsa, lebih dari 1.000 mahasiswa KKN kolaboratif di Lumajang, Jawa Timur ditarik oleh pihak kampus masing-masing meski program KKN belum tuntas. Ya, penarikan mahasiswa KKN dari 8 perguruan tinggi ini buntut dari kasus pencurian 4 sepeda motor milik mahasiswa KKN yang terjadi di 2 lokasi berbeda.
Aksi kawanan pencuri membobol rumah kepala desa Tempe Tegah, Kecamatan Tempeh Lumajang yang juga menjadi posko mahasiswa KKN terekam CCTV. 3 pelaku masuk dengan merusak gembok pagar kemudian mengambil 2 sepeda motor yang terparkir di halaman rumah. Aksi kawanan pencuri ini terjadi saat seluruh penghuni rumah termasuk 13 mahasiswa KKN tengah tertidur sekitar pukul 2:30 pada Jumat dini hari. Aksi pencurian baru diketahui keesokan harinya. Dari 6 sepeda motor yang terparkir di halaman rumah, 2 diantaranya hilang dicuri. Tidak hanya di rumah kepala desa Tempe Tegah, pencurian juga terjadi di kantor kepala desa Alun-Alun, sehingga dalam 2 hari terakhir sebanyak 4 sepeda motor milik mahasiswa KKN raib di gondol kawanan pencuri. Polisi menduga pencuri merupakan kelompok yang sama. Dan terkesan kejadian ini teror kepada mahasiswa karena mahasiswa yang KKN di Lumajang, karena baru 2 hari kemarin juga kejadian di Balai Desa Alun-Alun, Kecamatan Ranunyoso. Karena memang ini fenomena kejadian kasus curanmor yang terjadi di wilayah Lumajang di 2 tempat, yaitu di Ranunyoso dan Tempe, itu menimpa adik-adik kita yang sedang melaksanakan KKN. Total 1.328 mahasiswa dari 8 perguruan tinggi yang melakukan KKN kolaboratif akhirnya ditarik oleh kampus masing-masing meski program KKN baru berlangsung 2 pekan. Penarikan mahasiswa ini dilakukan lantaran mempertimbangkan faktor keamanan mahasiswa. Nah ini makanya kita evaluasi lagi dari BC tadi Jember Lumajang informasikan bahwa sudah selayaknya kita tarik. Memang selama ini, selama saya mendampingi sebagai DPL ya, dosen pembimbing lapangan, baru kali ini ada peristiwa mahasiswa KKN belum selesai. Ini kan baru setengah, mereka baru setengah bulan di desa sudah kita tarik. Hingga saat ini, polisi masih memburu kawanan pelaku curanmor yang menyasar mahasiswa KKN di Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.